Halo rekan-rekan sobat pajak, sampailah kita di part 3 cara mudah mengisi SPT masa PPh pasal 21. Ya, bagi Anda yang belum melihat part 1 dan part 2, saya persilahkan Anda melihat dulu karena part 3 ini melanjutkan apa yang sudah kita bahas di part 1 dan part 2. Oke rekan-rekan, jadi part 3 ini kita melihat bagaimana pengisian SPT masa PPh pasal 21 untuk akhir tahun atau Desember. Ya. Nah, di bulan Desember ini kondisi sama dengan bulan November yang telah kita bahas di part 2. Hal khususnya apa? Ini adalah penghitungan PPh untuk masa pajak terakhir. Dan ada pembuatan rekapitulasi pemotongan PPh pegawai tetap selama setahun. Dan yang terakhir adalah pembuatan bukti potong untuk pegawai tetap. Seperti yang kita ketahui, bukti potong untuk pegawai tetap hanya diberikan sekali dalam setahun, yaitu di akhir tahun. Ya, sekarang kita melihat rekapitulasi atau penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap selama masa pajak terakhir. Ya, kita hitung ini kertas kerjanya, teman-teman. Nah, tolong Anda perhatikan, mungkin ini rekapitulasi dan juga rekap dari video-video sebelumnya, rekapitulasi penghitungan, jadi mengcover semua pegawai. Kita lihat pertama, penghasilan bruto masa terakhir, masa Desember adalah 41.500.000. Ini Anda masukkan ke lampiran 1 untuk satu masa pajak. Termasuk juga PPh 21 yang kurang dipotong sebesar 1.237.000 itu nanti Anda masukkan ke lampiran 1 untuk satu masa pajak. Kemudian penghasilan bruto setahun itu nanti kita masukkan ke 17211 untuk 1 tahun pajak. Nah, ini mengcover juga Andri yang baru aja yang keluar pada masa Oktober 2020 yang udah kita bahas di part 2 ya. Termasuk juga PPh pasal 21 setahun. Itu Anda masukkan ke lampiran 1 untuk 1 tahun pajak. Nah, teman-teman, jadi tadi Andri kita masukkan meskipun dia bekerja di akhir Oktober. Nah, 17211 untuk 1 tahun pajak itu meliputi pemotongan PPh kepada semua pegawai, termasuk pegawai yang bekerja tidak dalam 1 tahun penuh, entah itu keluar atau masuk dalam tahun berjalan. Ya, ini rekapnya. Silakan nanti Anda lihat lagi lebih teliti. Nanti ini angka-angka ini akan kita masukkan ke lampiran 1 untuk 1 masa pajak dan 1 tahun pajak. Nah, kemudian penghitungan PPh pasal 21 pegawai tidak tetap ini sama dengan penghasilan yang sebelum-sebelumnya ya, besarnya adalah 225.000 untuk masa Desember ini. Nanti kita masukkan ke 17212. Ya, teman-teman, seperti yang tadi saya bilang, di akhir tahun, di masa Desember, itu adalah pembuatan bukti pemotongan. Nah, untuk pegawai tetap, itu bukti potongnya dibuat di masa Desember ini. Kecuali dia berhenti kerja sebelum Desember. Formulanya apa? Formulanya namanya 1721A1. Bagi Anda yang pegawai tetap, inilah bukti potong bahwa penghasilan Anda sudah dipotong PPh 21. Ini Anda berhak mendapatkannya nanti di bulan Desember atau bulan Januari. Sebab pemberi kerja wajib memberikannya itu paling lambat akhir bulan berikutnya. Berarti akhir Januari harusnya Anda sudah pegang ini. Ini yang nanti jadi bukti buat Anda nanti mengisi SPT tahunan PPh orang pribadi. Ya, ini. Teman-teman, oke, jadi nanti itu nomornya adalah 1.1.12 tuh masa Desember tahun 2020 nomor 1 ya. Ini seperti ini ya. Kemudian pembuatan juga bukti pemotongan untuk pegawai tidak tetap. Ada tadi ya, ada 3 seperti biasa. Ini adalah 17216 pembuatan bukti potong PPh pasal 21 yang tidak final. Ini contoh tanya Susilo. Ya, seperti biasa, kode OP pajaknya Anda lihat di bagian bawahnya itu ada. Dan kita lanjut ke penyetoran PPh. Berapakah yang disetor di masa Desember? Teman-teman untuk pegawai tetap jumlahnya 1.237.083. Tadi direkap ya, di rekapitulasi sudah kelihatan. Pegawai tidak tetap 225.000 sehingga total 1.462.833. Ini nanti Anda bikin penyetorannya dengan bikin ID billing terlebih dahulu. Ini, ingat ya,
Selalu saya ingatkan kode jenis pajaknya 411121 itu untuk PPh pasal 21. Jenis setorannya adalah 100. Oke. Ya. Anda nanti nyetornya bisa pakai ATM, pakai internet banking, atau langsung ke teller di bank. Oke. Lalu untuk masa Desember, teman-teman, kembali lagi kita lihat pertanyaan ini. Apakah memenuhi syarat wajib ISPT? Apakah pemotongannya lebih dari pegawai tetapnya lebih dari 20, pegawai tidak tetapnya lebih 20, apakah yang final pun lebih dari 20 atau SSP-nya lebih 20? Ternyata untuk kali ini tidak memenuhi, ya. Kalau tidak memenuhi maka berarti tidak wajib ISPT, ya. Lalu formulir apa saja yang perlu disampaikan ke KPP? Ya, Anda lihat. Teman-teman ingat ya, ketika Anda menyampaikan SPT masa PPh pasal 21, kalau ada lampiran yang tidak diisi, itu tidak perlu kita sampaikan. Kalau kosong berarti tidak perlu disampaikan, tidak perlu dilampirkan. Oke, kita lihat. Yes. Jadi, ya, formulir yang perlu disampaikan ke KPP ada Indo SPT 17211 untuk satu masa pajak, untuk kemudian 1 tahun pajak, lampiran 2, lampiran 3 tidak sebab tidak ada yang final, lampiran 4 ya, lampiran 5 tidak. Oke, ini ya. Sekarang, nah teman-teman, ini lampiran 1, yang 1 masa pajak. Coba Anda lihat, ini ada 4 pegawai yang penghasilannya di atas PTKP, jumlahnya penghasilan brutto 35 juta, PPh yang dipotong 1.237.083. Masih ada 1 orang yang di bawah PTKP, itu si Beni, ya. Itu Anda masukkan di poin B. Nah, kemudian angka ini 41.500 dan PPh 21 yang dipotong 1.237.083 nanti masuk ke Indo SPT 1721. Nah, ini formulir lampiran 1 untuk 1 masa pajak. Ingat, untuk masa pajak Desember Anda buat juga 17211 untuk 1 tahun pajak. Ya, ini berarti melibatkan semua pegawai yang dari Januari sampai dengan Desember, termasuk juga Andri di nomor 1 itu, yang dia udah keluar pun kita masukkan juga penghasilannya di sini. Meskipun dia sudah keluar, ya. Total jumlah penghasilan bruto termasuk juga Beni yang di bawah PTKP 49 juta, PP yang dipotong 1675833. Ya, jadi Anda ingat jangan lupa yang bagian atas itu yang Anda silang ada 1 tahun pajak. Nah, lalu ada ketika dia keluar pun tetap kita masukkan meskipun dia berhenti di tahun berjalan. Oke. Ya. Kemudian ada formulir 17212 ya, lampiran 2 ini. Seperti biasa ini untuk daftar bukti pemotongan PPh 21 yang tidak final. Jumlahnya PP yang dipotong 225.000. Ini masukkan juga ke SPT Induk ya. Oke, kemudian lampiran 4 ini adalah untuk daftar SSP. Seperti biasa, Anda isikan ini dari jumlah baris 15 atau 17 di Indo SPT. Ya, Anda nyetor, yang Anda masukkan di situ kode NTPN. Oke, sekarang kita masuk ke SPT Induknya. Jangan lupa ini masanya masa 12. Anda silang normal, identitas Anda masukkan. Kemudian pegawai tetap Anda ambil dari 17211 untuk 1 masa pajak. Pegawai tidak tetap Anda ambil angkanya dari 17212. Oke ya, angkanya ya. Kalau pegawai tetap jumlah pajak yang dipotong 1237083. Kalau pegawai tidak tetap ada 225.000. Oke. Sehingga jumlahnya adalah 1462083. Angka inilah yang nanti masuk ke lampiran 4 yang Anda setor pajaknya. Oke. Kemudian teman-teman ada juga nih halaman 2, Indo SPT halaman 2, itu tidak ada PPh final. Anda masukkan lampiran, tolong diperhatikan tuh lampirannya. Lampiran ada formulir 17211 untuk 1 masa pajak dan untuk 1 tahun pajak. Ya, itu Anda kasih tanda cross, tanda silang. Oke. Nah, itu jangan lupa, itu harus Anda isi yang saya kasih tanda itu. 1 tahun pajak Anda kasih tanda silang. Ini untuk masa Desember. Identitas, jangan lupa NPWP dan nama dari pihak yang menjadi pemotong, pimpinan atau kuasa, tanda tangan disertai stamp
sampel.